Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Baik ya, alhamdulillah. Oh iya, sebelum lebih lanjut, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Karena kan ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Ya walaupun saat ini kita nggak bisa bertemu secara langsung, soalnya kan adik-adik tahu ya, kondisi saat ini nggak memungkinkan untuk kita bertatap muka. Semoga selanjutnya kita diketemukan di lain kesempatan. Dan kita berharap pembelajaran ini lancar seterusnya dan membawa berkah untuk kita semua. Amin. Perkenalkan, nama aku Gabriel Kusma Agatha, bisa dipanggil Gabriel. Aku dari Kota Trenggalek. Adik-adik tahu kan? Tahu ya? Alhamdulillah. Dan di pembelajaran ini sampai seterusnya aku nggak sendiri, soalnya aku ditemenin sama 2 teman aku. Silahkan memperkenalkan diri teman-teman. Halo semua, perkenalkan nama aku Aisyah. Kalian bisa panggil aku Kak Ais. Halo adik-adik semuanya. Jadi di video kali ini aku bakal nge-share sesuatu yang pastinya seru dan juga bermanfaat untuk kalian semua. Nah sebelum masuk ke videonya, aku mau memperkenalkan diri aku dulu ya. Jadi adik-adik semua bisa panggil aku Safira. Gampang kan? Nah sekarang waktunya kita masuk ke videonya ya. Buat kalian yang penasaran, simak video ini. Jadi, seperti kita ketahui bersama, saat ini kita sedang berada dalam fase pandemik yang luar biasa akibat penyebaran virus COVID-19. Nah, karena penyebaran virus ini, kita diminta untuk berjaga jarak, melakukan karantina mandiri di rumah, dan tentunya tetap melakukan pola hidup yang sehat. Nah, langkah-langkah itu tadi termasuk dalam fase kehidupan kita yang baru, karena sebelumnya nggak pernah kita alamin kan. Nah, fase ini itu disebut dengan fase new normal. Nah mungkin adik-adik semuanya udah sering banget dengar kata-kata new normal. Tapi sebenarnya adik-adik tahu nggak sih new normal itu apa? Atau mungkin beberapa dari kalian udah menerapkan kehidupan new normal? Menarik. Nah kali ini aku bakal ngebahas tentang new normal, jadi disimak ya baik-baik. Jadi aku bakal ngebahas mengenai new normal di Indonesia. Nah new normal di Indonesia itu merupakan kebijakan pemerintah Indonesia yang dikeluarkan pada bulan Juni tahun 2020. Nah, tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia yang sempat terpuruk akibat penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, kenapa sih pemerintah melakukan kebijakan ini? Karena masyarakatnya itu perlu untuk tetap bekerja dan menyambung hidup mereka. Jadi, masyarakatnya diperbolehkan melakukan pekerjaannya di luar rumah dengan satu syarat, yaitu dengan melakukan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah kita. Kayak gitu ya. Nah, tapi kalau adik-adik simak semuanya ya, new normal itu kan dalam bahasa Inggris ya. Sebenarnya apa sih new normal dalam bahasa Indonesia itu? Nah, kita bakal lanjut lagi ya. Nah, sekarang aku bakal ngebahas new normal dalam bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya new normal kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah kenormalan baru. Apa sih yang dimaksud dengan kenormalan baru itu? Nah, kenormalan baru adalah keadaan normal yang baru yang tentunya belum pernah kita lakukan sebelumnya dan belum pernah ada sebelumnya. Nah, kalau adik-adik nyadar ya, kita itu sebelum pandemik ini, kita bebas melakukan apapun yang kita mau. Kita bisa berkumpul bersama keluarga, datang ke sekolah, belajar di sekolah, bermain dengan teman-teman, ataupun kita bisa pergi ke tempat-tempat wisata yang kita mau. Nah, setelah terjadinya pandemik ini, kita tentunya harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang sekarang. Seperti misalnya, kita harus melakukan protokol kesehatan, pengecekan suhu, menggunakan masker, sering mencuci tangan dengan baik dan benar, dan tentunya selalu membawa sanitizer. Nah, itu semua dilakukan demi mencegah penyebaran virus dari COVID-19 ini. Nah, aku pengen ngebahas langkah-langkah tepat yang kalian harus lakukan selama masa new normal ini. Penasaran apa aja? Jadi, simak ya. Nah, jadi tadi adalah penjelasan singkat mengenai new normal. Nah, sebenarnya dalam kehidupan new normal itu ada hal-hal yang harus diketahui adik-adik semua dan wajib dipatuhi. Nah, apa aja sih hal-halnya? Yang pertama adalah kalian wajib menggunakan masker ketika ingin bepergian atau melakukan aktivitas di luar rumah. Kenapa sih harus menggunakan masker? Mungkin adik-adik bertanya-tanya, kayaknya yang pakai masker itu yang sakit deh. Itu tidak berlaku untuk sekarang. Karena apa? Kita tuh nggak pernah tahu datangnya virus itu dari mana. Dan virus corona ini sangat kecil. Jadi kita harus waspada. Dan salah satu cara untuk waspada itu dengan menggunakan masker. Tidak hanya untuk orang yang sakit,
tapi juga untuk orang yang sehat. Karena penyebaran virus corona ini bisa menyebar melalui udara, jadi kita harus berhati-hati dan selalu menggunakan masker. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Oke, jadi kita lanjut yang kedua. Nah, yang kedua itu adik-adik semuanya wajib untuk mencuci tangan. Nah, mencuci tangan ini harus dilakukan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Kenapa sih harus mencuci tangan? Karena kita nggak pernah tahu nih di tangan kita tuh sebenarnya ada bakteri apa aja sih, ada kuman apa aja, atau mungkin ada virus apa aja, ya kan? Jadi ngeri banget nih. Karena apa? Tangan ini kita lakukan untuk melakukan banyak kegiatan. Misalnya, adik-adik semua mau makan pakai tangan. Adik-adik semuanya mau menulis pakai tangan. Nah, jadi tangan ini digunakan untuk aktivitas yang beragam. Dan tangan ini bisa saja menyentuh banyak bagian dari tubuh kita. Misalnya, mata kita kemasukan debu nih. Kita kadang suka garuk-garuk mata gini ya, pakai tangan juga. Nah, itu virus di tangan bisa pindah ke mata loh adik-adik. Jadi, harus wajib mencuci tangan. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke langkah yang ketiga. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah yang ketiga. Nah, di langkah yang ketiga ini kita harus menjaga jarak. Kenapa sih kita harus menjaga jarak? Padahal kan seru ya kalau misalnya kita bisa kumpul sama teman, bisa kumpul sama keluarga, itu pasti seru banget. Tapi itu semua tuh harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Nah, berapa sih jarak yang ditentukan dengan orang-orang di sekitar kita? Nah, paling dekat ya dengan orang-orang di sekeliling kita itu adalah 1 meter di depan kita, 1 meter di belakang kita, 1 meter di kanan kita, dan 1 meter di kiri kita. Nah, itu tuh harus kita terapkan. Untuk apa? Kita bisa menghindarkan virus-virus yang tadinya mungkin ada di sekitar diri kita. Tapi karena kita menjaga jarak, kita tidak mudah tertular. Jadi kita sebenarnya tuh harus waspada. Karena kita nggak pernah tahu nih siapa orang yang lewat di sebelah kita. Kita nggak pernah tahu orang itu sehat atau sakit. Nah, itu dengan menjaga jarak, kita bisa melindungi diri kita dari kemungkinan yang terburuk. Jadi kayak gitu ya. Jadi kita semua tuh harus memperhatikan diri kita kayak gitu ya, karena penyakit ini tuh benar-benar berbahaya. Saking berbahaya itu bisa membawa ke kematian. Serem banget ya, kita pasti nggak mau itu terjadi di diri kita atau di orang-orang yang kita sayang. Jadi kita harus menjaga jarak. Oke, lanjut ke langkah yang keempat. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah yang keempat. Nah, biasanya nih langkah yang keempat nih yang paling malas dilakuin oleh kebanyakan orang, termasuk kayaknya adik-adik semua deh. Soalnya langkah ini itu ketika kita selesai bepergian dari luar rumah dan luar kota, ketika sampai ke rumah, kita harus segera mandi dan mengganti pakaian kita dengan pakaian yang bersih dan yang sudah dicuci. Nah, biasanya nih yang kakak tahu ya, kalau disuruh mandi itu pada ogah-ogahan semua. Pasti bilangnya, kakak dulu yang mandi, adik dulu yang mandi, mama dulu yang mandi, papa dulu yang mandi. Gak boleh kayak gitu ya. Kalau perlu nih ketika adik-adik sampai rumah, harus nih rebutan mandi. Aku dulu yang mandi. Aku nggak mau nih pakai baju yang kotor, aku maunya baju yang bersih biar aku bisa tetap sehat. Kayak gitu ya. Jadi harus cepat-cepat mandi ketika sampai rumah. Karena kita nggak pernah tahu nih kuman apa sih yang nempel di baju kita. Kalau kakak sih nggak mau ya kuman-kuman di baju kakak ini nempel ke tubuh kakak terus akhirnya bikin kakak sakit. Nggak mau, serem, nggak enak banget kalau sakit. Mendingan kita semua jaga kesehatan biar kita semua bisa tetap sehat. Kayak gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut langkah yang kelima. Nah, jadi kita sekarang lanjut ya ke langkah yang kelima. Nah, di langkah yang kelima ini, adik-adik semuanya biasanya lupa nih. Ini tuh sebenarnya sadar nggak sadar, tapi ini tuh penting. Apa sih langkahnya? Yaitu dengan melakukan pola hidup yang sehat. Dengan cara kayak gimana? Adik-adik bisa melakukan olahraga dan mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Nah, pasti pada bingung. Kalau olahraga di rumah aja kayak gimana sih? Padahal banyak banget olahraga yang di rumah bisa dilakuin. Contohnya, adik-adik yang punya sepeda bisa nih bersepeda di sekitar rumah kalian, tapi tetap menggunakan masker ya. Terus tetap menjauhi kerumunan kalau ada di sekitar rumah kalian. Nah, terus kegiatan apa lagi? Mungkin yang punya bola bisa main bola di rumah. Yang punya lompat tali bisa main lompat tali di rumah. Nah, untuk menjaga makanannya juga perlu nih adik-adik. Jadi nggak cuma olahraga doang, tapi asupan yang masuk ke dalam tubuh kita juga harus dipersiapkan dengan baik. Nggak cuma makanan yang sehat doang kayak sayur dan buah-buahan, adik-adik juga harus wajib hukumnya mengonsumsi vitamin. Untuk apa? Untuk meningkatkan kekebalan tubuh pada diri kita. Jadi kita nggak bakalan gampang terkena virus-virus yang akan datang ke diri kita. Kayak gitu ya. Jadi 5 tips dari kakak tadi, 5 langkah yang wajib adik-adik semua taati dan lakukan di rumah. Oke? Jadi yang pertama adalah
menggunakan masker, yang kedua adalah mencuci tangan, yang ketiga adalah menjaga jarak, yang keempat adalah dengan mencuci pakaian kita ketika kita bepergian dari luar dan menggantinya dengan pakaian yang bersih, mandi. Lalu yang terakhir adalah melakukan pola hidup sehat dengan berolahraga, makan makanan yang cukup, bergizi, dan tentunya mengkonsumsi vitamin. Itu pesan kakak yang harus ada semua lakukan. Oke? Oh iya, di masa seperti ini, kalian tahu kan kebersihan harus tetap terjaga dan terlaksanakan. Seperti mencuci tangan, mencuci masker yang baik dan benar. Karena sekarang kan kita kemana-mana harus menggunakan masker yang berguna untuk melindungi diri kita dari berbagai virus. Nah, yuk kita sama-sama belajar mengenai cara mencuci tangan, mencuci masker yang baik dan benar ya. Disimak ya adik-adik. Langkah-langkahnya, yang pertama telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dengan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan. Lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian. Dan gerakan memutar, setelah itu keringkan dengan tisu dan matikan kran dengan tisu. Nah, sejak ada gerakan masker kain cukup, kini masyarakat harus menggunakan masker di tempat umum. Ngomong-ngomong, adik-adik udah tahu atau belum cara mencuci masker yang baik dan benar? Yuk kita mulai. Apa aja sih yang dibutuhkan? Yang pertama, deterjen. Yang kedua, air mengalir atau air hangat. Yang ketiga, baskom dan jepitan jemuran. Dan yang keempat, handuk bersih. Untuk caranya, yang pertama, jangan lupa mencuci tangan yang bersih dengan sabun. Lalu, isi baskom dengan air dan deterjen. Kemudian, rendam masker selama 10 menit. Setelah 10 menit, tekan masker dengan lembut. Jangan terlalu kuat agar serat kain tidak rusak. Setelah itu, bilas dengan air mengalir. Kemudian, tepuk-tepuk masker dengan handuk bersih. Lalu, jemur masker di tempat yang terpapar matahari. Bagaimana? Udah dilihat sampai selesai kan videonya, cara mencuci tangannya benar, cara mencuci masker yang benar. Selanjutnya, setelah kita tahu bagaimana yang benar, kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita ya adik-adik, biar kita selalu terjaga dari virus, terhindar dari berbagai penyakit, dan kita tetap sehat. Terus wabah ini cepat selesai sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kembali normal seperti dulu. Amin. Halo adik-adik, gimana tentang video new normal tadi? Pasti udah paham semua ya. Ingat, selama new normal, kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan dan senantiasa menjaga jarak. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan diri sendiri dan kebersihan lingkungan. Bentar. Ngomong-ngomong soal lingkungan nih, gimana sih caranya biar lingkungan kita bersih? Ada yang tahu nggak gimana caranya? A few moments later. Ya, bener banget. Salah satunya dengan cara gotong royong membersihkan lingkungan. Kalian tahu nggak sih gotong royong itu merupakan budaya Indonesia yang udah ada sejak dulu banget. Dan kalian, para generasi muda, harus tetap melestarikan budaya gotong royong ya, biar nggak punah. Terus, bentar. Kalian tahu nggak sih pengertian gotong royong itu apa? Kalian tahu nggak? Istilah gotong royong berasal dari bahasa Jawa. Gotong yang berarti mengangkat dan royong yang artinya bersama. Jadi, gotong royong sendiri maksudnya bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah didambakan. Gotong royong merupakan bentuk penerapan Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Karena dengan gotong royong, kita bisa menemukan rasa persatuan dan kesatuan antara satu dengan yang lain. Gotong royong memiliki banyak manfaat. Yang pertama, gotong royong menumbuhkan sikap saling tolong-menolong. Yang kedua, gotong royong dapat mempererat rasa solidaritas. Yang ketiga, gotong royong dapat mempererat tali persaudaraan. Dan yang keempat, gotong royong dapat meringankan pekerjaan karena dilakukan secara bersama-sama.
Lalu, kalau lingkungannya udah bersih, apa sih yang harus kita lakukan selanjutnya? Ada yang tahu nggak? Ya, benar banget. Kalau lingkungannya udah bersih, kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tetap bersih. Gimana caranya menjaga kebersihan lingkungan? Ada yang tahu nggak? Gampang banget kok, kalian harus ingat 3B. Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, bersihkan tempat yang kotor. Dan yang ketiga, biasakan untuk selalu hidup bersih. Gampang kan? Nah, tadi kan aku sempat bilang kalau gotong royong itu merupakan budaya Indonesia. Tapi kalian pasti tahu dong, kalau budaya Indonesia itu nggak cuma gotong royong aja. Ada banyak banget budaya Indonesia yang harus kalian tahu dan harus kalian lestarikan. Contohnya apa ya? Ada yang tahu nggak? Iya, contohnya ada alat musik tradisional. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku Ada makanan tradisional, lagu-lagu daerah, tari-tarian tradisional. Dan yang pasti permainan tradisional. Cuplak suweng, suwenge tenggelenter, mambu ketundung kutel, pak gempole rak lerek sopong uyun delik ake sir, sir pondelik kopong sir, sir pondelik kopong. Tapi gimana ya caranya kita bisa belajar kebudayaan Indonesia di tengah pandemi kayak gini? Apa bisa belajar? Jawabannya ya bisa dong, kan sekarang teknologi semakin canggih. Ada HP dan internet yang bisa kalian gunakan untuk belajar kebudayaan Indonesia. Kakak yakin pasti kalian semua udah pinter-pinter banget buat menggunakan HP dan internet. Masa pandemi seperti ini, kita masih bisa berkreasi dengan cara mempelajari budaya-budaya Indonesia. Yang pastinya kreasi kalian gak akan pernah habis karena budaya Indonesia banyak banget dari tiap daerah tuh pasti ada budaya-budayanya masing-masing. Jadi walaupun di rumah aja, kalian masih bisa ajak ayah, bunda, kakak, adik untuk ikut belajar melestarikan budaya Indonesia. Nah, jadi sekian dulu ya video pembelajaran kali ini. Semoga video kali ini dapat memotivasi kalian untuk terus belajar dan terus berkarya. Terima kasih sudah mau menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!